Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Sofi Maria Septiana dari program studi Manajemen dan Bisnis Digital dengan NIM 2201012177 dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Unpad. Jadi di sini saya diminta oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi saya, yaitu Bu Evi Kartikasari SAK MAK. Beliau meminta kepada saya untuk membuat suatu video tentang seperti apa itu jurnal umum, neraca saldo, buku besar, dan lain sebagainya. Nah, untuk video kali ini saya ingin membuat satu saja contoh dari pensuntingan ke dalam akuntansi, yaitu jurnal umum. Untuk pertama kalinya, saya mohon maaf jika dalam nanti video yang saya berikan kali ini terdapat kesalahan. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar dalam akuntansi. Sebelum kita masuk ke arah bab jurnalan umum, di sini saya akan menjelaskan sedikit seperti apa itu aktiva dan seperti apa itu pasiva. Jadi aktiva itu adalah terdiri atas akun-akun seperti harta, beban, prive, kas, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Lalu pada pasiva itu adalah hutang dan modal yang terdiri atas pendapatan. Langsung saja kita masuk untuk ke ayat-ayat transaksinya. Sudah saya siapkan PPT saya. Itu adalah ayat-ayat transaksi dari perusahaan jasa CV Intania Broadcasting Station. Tanggal 1 Januari 2018, Nyonya Intania memindahkan uang tunai sebesar 200 juta. Lalu tanggal 2 Januari 2018 diberi peralatan seharga 100 juta dari toko elektronik. Transaksi dibayar tunai 70 juta dan sisanya dibayar kemudian. Lalu tanggal 3 Januari 2018 dibayar sewa ruangan kantor untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 12 juta. Tanggal 5 Januari 2016 diberi perlengkapan kantor seharga 4.800.000 dari CV Lestari. Transaksi ini dibayar tunai sebesar 2.500.000 dan sisanya akan dibayarkan kemudian. Dan tanggal 8 Januari 2018 pendapatan jasa yang diperhitungkan kepada pelanggan para pemasang iklan sebesar 18 juta. Dan dari jumlah ini sebesar 12 juta diterima tunai. Tanggal 10 Januari dibayar hutang pembelian peralatan kepada toko elektronik sebesar 30 juta. Tanggal 12 Januari 2018 dibayar beban iklan yang dimuat di harian Jawa Pos untuk bulan Juli 2016 sebesar 400.000. Tanggal 15 Januari ada transaksi yaitu dibeli tambahan peralatan dari toko elektronik seharga 42 juta. Uang muka yang telah dibayarkan sebesar 12 juta. Lalu tanggal 17 Januari 2018 diterima hasil penagihan piutang sebesar 6 juta. Tanggal 19 dibayar hutang perusahaan sebesar 2 juta kepada CV Lestari. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan dari ayat-ayat tersebut. Dari ayat-ayat transaksi tersebut akan saya sunting ke dalam jurnal umum. Nah, untuk penempatannya seperti apa itu di sini saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara memposting ayat-ayat tersebut ke dalam jurnal umum. Jadi jika ada pembelian aktiva tunai, maka aktiva yang dibeli akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Pembelian aktiva kredit yaitu jika ada aktiva yang dibeli itu bertambah di debit dan hutang usaha bertambah juga di kredit. Di situ seterusnya sampai pada penerimaan kas pembayaran piutang, yaitu jika kas bertambah maka akan dimasukkan dalam kolom debit dan jika piutangnya berkurang maka akan dimasukkan ke dalam kolom kredit. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam jurnal umum dari CV Intania. Itu periode Januari 2018. Di sini tadi tanggal 1 kan ada tentang kas dan modal. Karena Nyonya Intania memindahkan uang tunai sebesar 200 juta ke rekening pribadinya di bank dalam rekening perusahaan, pembinaan uang dimaksudkan sebagai modal awal. Jadi di situ
Untuk kas dan modalnya juga bertambah. Untuk kas bertambah di kolom debit sebesar 200 juta dan modal bertambah di kolom kredit sebesar 200 juta juga. Lalu selanjutnya tanggal 2 Januari dibeli peralatan seharga 100 juta dari toko elektronik. Nah, transaksinya itu dibayarkan secara tunai sebesar 70 juta. Dan sisanya dibayarkan kemudian. Berarti untuk penulisan di jurnal umumnya yaitu peralatannya bertambah sebesar 100 juta di kolom debit, untuk kasnya berkurang sebesar 70 juta, jadi dimasukkan pada kolom kredit. Lalu untuk hutangnya bertambah, karena tadi untuk peralatannya harganya 100 juta, namun yang dibayarkan hanya 70 juta, jadi kita masih mempunyai hutang sebesar 30 juta. Hutang termasuk ke dalam pasifa, jadi bertambahnya di kolom kredit sebesar 30 juta. Lalu selanjutnya untuk tanggal 3 ada itu dibayar sewa ruangan kantor untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 12 juta. Untuk di kolom jurnal umumnya, maka sewa dibayar di muka sebesar 12 juta dan kas kita karena berkurang, maka kas kita berada di kolom kredit sebesar 12 juta. Begitupun seterusnya sampai tanggal sampai tanggal 19 Januari, yaitu terdapat transaksi dibayar hutang perusahaan sebesar 2 juta kepada CV Lestari. Jadi kita membayar hutang, maka hutang kita akan berkurang 2 juta dan kas kita juga akan berkurang sebesar 2 juta. Mengapa hutang berkurang dimasukkan ke debit? Karena hutang termasuk dalam pasifa. Nah, pasifa jika bertambah dia masuk ke dalam kredit, jika berkurang masuk ke dalam debit. Lalu kas, kenapa kas di situ tanggal 19 masuk di kolom kredit? Karena kas termasuk aktiva. Kalau aktiva itu jika bertambah dia akan masuk ke dalam kolom debit dan jika berkurang dia akan masuk ke dalam kolom kredit. Setelah kita berhasil menyunting ayat-ayat tersebut dalam transaksi jurnal umum, maka kita harus bisa menentukan total keseluruhan jumlahnya berapa. Untuk pada kolom kredit dan debit itu harus sesuai. Di situ totalnya 414.900. Jadi untuk keduanya di antara debit dan juga kredit totalnya harus sekian. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari video kali ini. Untuk kesimpulannya yaitu dalam penulisan jurnal umum kita perlu memperhatikan jika suatu akun bertambah terletak dalam kolom debit atau kredit dan termasuk aktiva atau pasifakah akun tersebut. Karena jika termasuk dalam aktiva maka bertambah di kolom debit dan berkurang di kolom kredit. Namun jika termasuk ke dalam pasifa maka dia akan bertambah di kolom kredit dan berkurangnya di kolom debit. Sekian dan terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah saat aku dan kamu disatukan. Bercanda ya teman-teman, karena agar terlihat tidak serius-serius banget. Mungkin itu sedikit video dari saya. Mohon maaf jika sebelumnya mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.